balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu, ketika bertahun-tahun yang lalu, ini kayaknya pemain keyboardnya boleh sambil diiringi. Waduh, ini saya bermusuhan sama ini ya, kayaknya. Ya, tenang aja, gak usah penting dia baik-baik aja. Saya yang agak mundur Bapak Ibu ya. Masih kelihatan kan Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika bertahun-tahun yang lalu saya pernah bercerita bahwa saya kehilangan rumah. Saya kehilangan apartemen yang saya cicil bersama dengan suami. Tapi apakah kami kehilangan damai sejahtera? Apakah kami kehilangan kasih Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Di dalam kita melakukan segala proses yang Tuhan izinkan, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Saya kehilangan apartemen, tapi Tuhan bukakan pintu rumah. Loh kok bisa? Hanya doa Bapak Ibu. Ketika itu kami berusaha, mobil yang saya punya, saya sampai jual ke orang. Dan orang itu orang yang kita kenal, orang yang kita percaya. Namanya orang perlu uang, butuh uang. Jadi mobilnya saya kasih, kuncinya saya kasih, BPKB-nya kita kasih. Di mana-mana sudah bayar, baru kita kasih. Saat itu saya sudah kasih semuanya. Karena saya berpikir ya biar cepat, segalanya itu biar cepat. Tambolin boleh duduk dulu sayang? Ya, wah, terima kasih buat pelayanannya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kami percaya sekali dengan Tuhan kami. Kami berpikir kami pulang ke rumah, kami tunggu ya mungkin 1-2 jam uangnya masuk Bapak Ibu. Tapi kami tunggu sudah 1 hari, lewat 2 hari, lewat 3 hari, lewat 1 minggu bahkan 1 bulan, uangnya tidak pernah masuk ke rekening saya Bapak Ibu. Kami telepon, kami menghubungi teman kami. Semakin kami cari, semakin kami tidak pernah mendapatkan teman kami ada di mana Bapak Ibu. Sementara apartemen itu perlu dibayar dengan segera. Apartemennya berkata kalau tidak dibayar, ini saya harus sita Bu. Saya dengan suami kami coba Bapak Ibu, tolong kasih kami waktu. Kami akan lunasi, tapi kasih kami waktu. Mereka kasih waktu 1 bulan. Bapak Ibu Saudara, harta atau kendaraan yang tadinya saya berpikir oh ini jadi jalan untuk kita, untuk menolong kita, itu yang saya harapkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Itu mungkin kemauan saya, oh ya Tuhan cepat gitu ya. Tapi ternyata bukan di situ. Saya kehilangan mobil Bapak Ibu. Sedikit lagi saya harus kehilangan apartemen. Tiba-tiba saya dapat telepon, saya diundang pelayanan ke Papua. 1 minggu saya di sana. Pulang dari Papua, kita terima berkat, kita diberkati. Dengan sukacita saya datang ke apartemen. Sampai di apartemen orangnya bilang begini, uang itu belum cukup. Saya bilang saya tahu, tapi setidaknya uang ini kan sudah jadi jaminan bahwa kami itu nggak bohong, bahwa kami itu mau lunasi begitu ya, tapi perlu waktu. Nggak bisa Bu, Ibu harus lunasi dulu, baru kami buka. Nggak ada cara Bapak Ibu. Kami duduk di lobinya. Di lobi suami saya cuma bilang gini, ayo berdoa. Ayo berdoa. Kita sudah berusaha. Sekarang ayo kita berdoa. Dan sekarang kita cuma bisa berserah. Tuhan yang bukan jalan. Ada orang lewat Bapak Ibu. Tapi saat itu kami cuma bisa mengandalkan Tuhan. Saat itu kami cuma kau satu-satunya yang bisa buka jalan untuk kami. Selesai berdoa, apakah ada durian runtuh Bapak Ibu? Belum ada Bapak Ibu Saudara. Kami masih menunggu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi di situ iman kami tetap percaya. Telepon saya bunyi Bapak Ibu. Ternyata saya diajak keluar sama teman saya. Saya berpikir loh, teman saya ini sudah lama nggak ketemu saya, kok bisa telepon begitu ya? Dia bilang, aku mau ketemu kamu Rahel. Ada di mana katanya? Cepat pergi ke lokasi A. Saya berpikir kita pergi ke lokasi A itu ke tempat makan Bapak Ibu. Mungkin ada rumah makan Padang begitu ya. Mungkin ada rawon, mungkin ada soto. Ternyata nggak ada Bapak Ibu. Semakin kami pergi ternyata kok sebuah perumahan. Saya tanya nih sama teman saya, ini rumah siapa? Saya bilang, kok sepertinya baru dibersihin, baru direnovasi. Saya bilang, iya, ini rumahku Rahel. Saya beli, sudah saya renovasi. Saya pikir anak saya mau tempatin, tapi ternyata anak saya tidak mau katanya. Dia milih di tempat lain.
Saya sama suami disuruh masuk, kami disuruh lihat dari atas ke bawah, depan, belakang, kami lihat Bapak Ibu. Ketika kami melihat rumah itu, saya dalam hati cuma berkata begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya tahu Bapak Ibu, apartemen itu sudah nggak bisa saya buka hari itu. Saya cuma percaya Tuhan buka jalan sebelum hari itu lewat. Ketika itu teman saya tiba-tiba panggil suami saya, sini Pak Setiawan, sini Rahel. Saya tanya satu hal sama kalian. Kalian mau atau tidak menempati rumah ini? Awalnya saya ragu Bapak Ibu untuk menjawab, karena saya berpikir saya nggak punya uang. Gimana cara bayar rumah ini begitu ya? Tapi teman saya sekali lagi berkata, saya cuma bertanya dan dengarkan pertanyaan saya sekali lagi katanya. Kalian mau atau tidak menempati rumah ini? Suami saya jawab, kami mau. Dan Bapak Ibu tahu, hari itu juga kami menempati rumah yang tidak perlu kami bayar 1 peser pun. Tuhan tidak salah. Wah, biasa. Bapak Ibu Saudara, 8 tahun saya tinggal di rumah yang tidak perlu kami bayar. 8 tahun teman saya tidak pernah bertanya kapan kamu mau keluar. 8 tahun teman saya tidak pernah menyuruh kami untuk pindah. Tetapi selama kami teleponan, teman saya cuma berkata begini, pakai rumah ini sampai suatu hari nanti kamu bisa beli rumah. Bapak Ibu, sudah dipinjemin, didoakan, itu kalau bukan Tuhan yang buka jalan, rasanya mustahil Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang baik, amin. Yang bagi Yesus itu tidak ada yang mustahil. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Doa pertama sudah terkabul. Sekarang doa yang kedua Bapak Ibu. Teman saya bilang, pakai sampai kamu bisa beli rumah. Tahun 2024 saya pergi ke Jakarta, pelayanan, iya pelayanan. Seorang pengusaha ini juga gembala. Tiba-tiba ngomong sama saya dan suami, saya tuh mau berkati Rahel, mau berkati Pak Setiawan, tapi kalau saya mau berkati segini, sekian banyak, dia bilang. Kalian mau pakai untuk apa? Doa kami kan sama Bapak Ibu. 8 tahun doa kami sama. Kami pasti suatu hari nanti Tuhan berkati bisa punya rumah. Seperti dulu kami bisa punya, hari ini pun saya percaya kita bisa punya lagi. Bapak Ibu Saudara, kami jawab, kami ingin punya rumah Pak. Loh, masa belum punya rumah katanya? Belum Pak. Ya sekarang sudah tinggal, tapi belum jadi milik kami. Hamba Tuhan ini berkata begini, hari Senin kan kamu pulang. Hari Senin kamu pulang, besoknya kamu datang, kamu bayar rumah ini, dan rumah ini boleh menjadi milik kalian. Di 2024, rumah itu boleh menjadi milik saya, boleh menjadi milik suami saya, boleh menjadi milik anak saya, yang tidak perlu lagi kami Bapak Ibu menumpang, tapi Tuhan benar-benar sudah berikan untuk kami. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan. Ini nanti pergumulan saya. Ini mungkin apa yang sedang saya dan suami kami doakan. Kami dijawab Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita yang datang pada sore hari ini, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang sama suami istri berdoa untuk rumah, untuk anaknya, untuk keperluan ekonomi, untuk kesehatan, datang sama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, yang akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan minta apa? Tuhan hanya minta kita setia di dalam proses. Tuhan hanya mau kita taat kepada Tuhan ketika Amin. kita sedang diproses oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, tidak selama-lamanya kita orang-orang benar akan terjatuh, tapi akan selama-lamanya tangan Tuhan
yang menopang dan menggandeng setiap kita. Amin. Amin. Coba kasih salam dulu yang kanan yang kiri. Katakan begini, percaya saja. Percaya saja. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mundur nih di tanggal 27 Juli, Bapak Ibu Saudara, memang yang namanya wow, haleluya, tepuk tangan dulu. Kalau ya jatuh dunia. Baik Bapak Ibu Saudara, ketika saya 1 minggu yang lalu nih, 1 minggu yang lalu, tiba-tiba ada telepon dari Malinau Bapak Ibu. Perkataan ayat 29 sampai tanggal 30 bisa nggak pelayanan di Malinau, Kalimantan Utara? Oh ya, kok saya pikir pas di sini 27, saya 28 kan kosong berarti Bapak Ibu, itu kan hari-hari biasa gitu ya, di luar hari Minggu. Saya bilang saya kosong. Kamu bisa ya pelayanan ke Malinau? Ayo kita berangkat. Bisa, tapi saya bisa berangkatnya di tanggal 28. Tidak bisa berangkat di tanggal 27 karena saya ada pelayanan di Kota Kertosono, saya bilang. Loh di mana itu katanya? Ya itu masih Jawa Timur, saya bilang. Butuh 1 sampai 2 jam dari Surabaya. Lalu teman saya gini, nggak bisa berangkat di tanggal 28. Jadi saya harus berangkat di tanggal 27. Wah, Bapak Ibu, saya panas dingin tidak bisa tidur ya. Kanan kiri berkata, udah yang Malinau aja. Tapi saya bilang sama suami saya begini, tidak. Sekali Kertosono, tetap Kertosono. Amin, amin. Setiap manusia itu punya keperluan yang harus dibayar, betul Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mau melihat hati kita. Mau nggak sih kita tulus ya? Jangan main ubah-ubah. Kalau kemarin memang saya minta maaf Bapak Ibu Saudara, itu memang kondisinya terjepit Bapak Ibu Saudara ya, sudah ada di sana. Ternyata saya balik dan saya harus balik lagi. Waduh, saya berpikir kok dahsyat, daripada kita datang terus capek saya harus pulang. Nah kalau tanggal 27 ini kita aman Bapak Ibu Saudara. Walaupun besok Malinau harus saya lupakan, tidak apa-apa, karena Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap kita. Saya lebih senang jumpa dengan Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Doakan Bapak Ibu Saudara ya, biar kita tuh nggak terlalu lama berjumpanya, harus sering-sering ya Pak ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ketua, aman, aman Pak. Baik Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala.